perhatian. Anda sedang mendengarkan podcastnya Santri Milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel resmi Pondok Pesantren Majelis Sadah, yakni Saadati Channel. Pada podcast Saadati sekali ini kami mengundang bintang tamu yang katanya spektakuler dan masih duduk di bangku kelas 3 SMA. Bagaimana keseruannya? Mari kita lanjut dengan si bintang tamu kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik-baik saja dan Ya. sehat. Sehat ya. Kalau dengan keluarga bagaimana? Oh, kalau ya alhamdulillah juga sih, keluarga saya masih sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Oh ya, kalau boleh tahu namanya siapa ya? Oh, kalau nama saya sendiri Imam Mahmudi, bisa dipanggil Imam, bisa dipanggil Mahmud itu. Kalau kebanyakan sih anak-anak pondok panggil Mahmud. Kalau anak-anak luaran itu teman-teman saya yang di luar itu manggilnya Imam. Itu. Terus mulai mondok di Majelis Sadah ini tahun berapa ya, Bang? Oh, insya Allah tahun 2015 kalau nggak salah itu. Tahun 2015. Udah lama berarti ya? Oh, sekitaran 6 tahun ke jalan ini. Oh, 6 tahun sudah. Ya, Kenapa kok bisa milih PPMS gitu? karena dulunya saya banyak kakak-kakak saya itu yang mondok di sini. Pas saya itu disuruh mondok sini dan dipaksa. Aslinya saya nggak mau sekolah atau mondok di sini, mau sekolah di luar itu. Berhubungan kakak saya banyak yang mondok di sini, ya terlanjur saya dipaksa ke sini. Gitu. Terus bagaimana kesan pertama melihat pondok pesantren itu, kesan pertama bagaimana? Ya pertama kali mondok sih rasanya beda, gak kayak di rumah. Biasanya kalau di rumah itu main-main bareng sama teman itu, ya, jalan-jalan bareng sama Keluar teman. bareng ya? Iya, keluar bareng biasanya kalau sama teman. Pas mondok itu udah kebiasaan-kebiasaan di rumah itu harus ditinggalkan karena banyak di pondok itu harus kewajiban-kewajiban yang Sudah lain. terkait dengan peraturan gitu Iya, ya? kan di pondok sudah ada tata tertib dan peraturan-peraturan seperti itu yang harus dijalankan. Kalau kesan pertama dengan teman bagaimana baru mondok? Oh, kalau baru mondok sih teman-temannya itu ya berbeda-beda. Ada yang enakan, ada yang biasa, ada yang seperti itulah. Pokoknya wow gitu. Banyak kesan. Iya. Terus bagaimana rasanya saat baru mondok? Apa senang, sedih, atau langsung betah? Kalau pertama mondok sih sedih banget. Soalnya gak pernah seperti ini. Mulai kelas 6 itu sukanya sama teman-teman terus, senang-senang bareng. Pas mondok itu kepikiran sama keluarga-keluarga yang di rumah. Itu Pernah nangis enggak? kalau gitu ya pernah. Pernah ya? Karena itu pertama lah, kan dulunya saya masih kecil mondok di sini. Iya. Pas itu saya yang bikin nggak pernah di pondok ini karena keingatan keluarga di rumah. Iya. Apakah pernah mengalami masa-masa tidak nyaman berada di pondok? Itu sih ada juga tentang itu seperti solidaritasnya itu ada yang enak ada yang enggak gitu. Kalau di pondok itu sih aslinya enak semua sih, anak-anaknya itu solidaritasnya itu tinggi gitu. Saling bersama juga ya? Ya saling bersama dan seperti itu gimana ya? Ada suka dan duka gitu. Ada ya? suka dan dukanya mesti kalau ada di pondok itu. Kalau rasa yang membuat suka itu apa biasanya? Biasanya sih kalau udah bareng-bareng sama teman itu yang saling tidak bisa terlupakan itu. Terlalu manis untuk Terlalu dilupakan. manis itu. Iya. Iya, Soalnya itu kenangan itu loh. Iya benar. Itu nggak bisa dilupakan itu. Kalau rasa yang membuat duka biasanya? Kalau itu sih banyak kepikiran kemana-mana itu tentang apa ya? Gak bisa jelasin. Tentang keingatan orang tua gitu ya? Oh iya, keingatan orang tua itu yang nggak bisa diingetin. Keluarga di rumah itu yang bisa kepikiran sama saya sendiri.
Terus pengalaman paling berharga saat ini biasanya? Pengalaman yang Iya. pengalaman saya sih kalau di pondok itu ya seperti sama teman-teman itu kumpul-kumpul bareng sama belajar-belajar bareng itu di pondok sih enaknya itu berbeda. Kalau belajar sendiri sih nggak enak, Gak ada kebersamaan gitu ya. nggak ada kebersamaan. Makanya suka bersama tirunya gitu. Oh iya, enak itu kalau udah bersama sama teman itu enak rasanya. Apalagi belajar bareng gitu. Oh ya, seperti musyawarah gitu ya. Oh iya, kalau di pondok itu kebiasaannya sih belajar bareng atau musyawarah sama teman. Kalau nggak ada yang tahu itu bertanya sama teman, saling tukar pendapat gitu. Oh. Biasanya sering ngantri enggak kalau di WC? Kan biasanya kalau pesantren kan gitu biasanya. Oh, kalau di WC ya ada ngantri ada yang enggak. Kalau enggak gitu ya ngantri. Soalnya kalau dulu sih WC-nya itu sedikit. Kalau sekarang kan udah banyak gitu. Ya kalau sekarang sih enggak pernah ngantri, alhamdulillah enggak pernah ngantri. Enak udah ya. Ya, Enggak enak. seperti dulu. Enggak seperti dulu. Terus setelah lama di pondok gimana rasanya? Kan sudah hampir 5 tahun jalan sudah ya. Iya. Nah itu gimana rasanya? Rasanya kalau di pondok itu enak banget. Dulunya sih saya pengennya berhenti terus, berhenti. Kalau sekarang udah kebiasaan tuh, ya alhamdulillah enak di pondok, gak seperti di rumah. Ya pokoknya alhamdulillah lah pokok mondok di sini ini. Terus rasa yang pengen berhenti itu karena kenapa biasanya? Rasa pengen berhenti itu kepikiran teman-teman yang di rumah, mikirin yang enak-enak saja. Biasanya main-main gitu ya. Main dan main. Kalau sekarang kan udah dewasa, udah mulai berpikir gitu, jadinya enak, gak terlalu kayak anak kecil lagi. Terus pengalaman tertentu bersama teman bagaimana Pak? Pengalaman itu tertentu. Iya. Ya gimana ya? Sering kumpul lah gitu ya. Ya saling kumpul-kumpul bareng, main-main bareng gitu sama teman-teman. Biasanya ya mandi-mandi bersama itu, tapi gak satu kamar, enggak. Ngantri-ngantrinya itu yang bareng gitu. Ada keseruan tersendiri lah Bang ya. Ya, ada yang tersendiri. Terus pengalaman tertentu dengan guru dan pengasuh gimana? Pengalaman kalau gitu ya Sering nakal enggak dan dihukum biasanya gitu biasa pengalamannya. pengalamannya itu kebanyakan saling dihukum. Sering dihukum ya. Ya sama banyak sih. Ya ada dihukum, ada disuruh-suruh itu. Tapi kalau saya sendiri paling seneng itu disuruh atau dipakon-pakon sama keluarga dalam itu. Kalau saya sendiri ya paling seneng gitu. Paling senang dipakon. Iya. Terus biasanya dipakon itu apa biasanya? Ya seperti disuruh bersih-bersih gitu. Si manu air gitu Manu biasanya. air. Oh. Iya itu paling senang saya. Terus pengalaman di pondok biasanya? Pengalaman di pondok ya pengalaman seperti apa? Sering kumpul sama teman-teman biasanya lah ya gitu. Ya saling berkumpul sama teman itu yang nggak bisa terlupakan itu. Kalau kumpulnya anak pondok dengan anak luar itu beda. Kalau anak pondok ya biasanya kumpul-kumpul, ada yang pegang kitab, ada yang baca novel gitu. Pokoknya baca sambil berkumpul-kumpul itu. Semuanya bersama ya. Bersama, soalnya anggap sendiri kalau di pondok itu satu keluarga gitu. Terus pengalaman tak terlupakan. Pengalamannya tidak terlupakan itu pasti yang pahit-pahit gitu. Biasanya bisa di Ya pengalaman yang tak terlupakan itu main kejar-kejaran itu sama anak-anak biasanya gitu. Terus saat-saat tidak nyaman biasanya kalau dalam kondisi seperti apa? Saat-saat tidak nyaman ini seperti ya
Kalau saya sendiri sih ya jujur aja ya, seperti kegiatan itu. Kegiatan Iya, capek ya Bang biasa. capek. Oh, Soalnya kan mulai jam 4 subuh itu subuh. sampai duhur itu. Kalau jam 4 subuh itu kegiatannya sholat jamaah. Terus kalau saya sendiri sih ngaji sendiri itu di Di pesarian ya Bang. di pesarian itu, di makamnya pengasuh itu. Full day berarti ya Bang. Kegiatannya full day. Ya full day sih. Kalau anunya sampai jam 12 itu. Setelah Sekolah formalnya. ya itu sama sekolah formalnya. Dan itu setelah pulang sekolah itu istirahat jam setengah 2 itu udah sholat berjamaah bareng Duhur. duhur. Terus habis duhur itu biasanya Setelah duhur itu biasanya langsung sekolah diniyah, pulang jam insyaallah setengah 5 itu. Terus setelah itu kegiatannya ya kalau mau mandi ya mandi, kalau mau ambil dekosan itu ya ambil dekosan itu. Setelah itu langsung kegiatan malam ya Bang. kegiatan malam, maghrib, isya, terus sampai jam 9 itu. Ada ngaji kitab enggak Kiai biasa? Oh, kalau Itu ada jam berapa nih kira-kira? jam setengah 8 itu. Biasanya yang dikaji sama Kiai itu apa biasa? Kitab apa biasanya yang di Morok ini? Ada Fathul Qorib, ada Nihayatul Zain, ada Irsyad biasanya. Irsyadul Ibad ya, itu. Irsyad itu Bang. Iya, Irsyad. Terus saat-saat yang nyaman dan asik di pondok dalam kondisi seperti apa? Mas? Seperti berkumpul-kumpul itu sama teman-teman itu yang paling gak terlupakan pokoknya. Nyaman lah ya. Nyaman gitu. Terus hobi saat ini apa biasanya? Hobi saya sendiri sih saat ini pengen jadi guru karena ingin menurunkan ilmu-ilmu saya kepada murid-murid saya biar tidak cuma saya sendiri yang tahu tentang ilmu itu. Bisa bermanfaat lah gitu Ya, ya. Bang? bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Dan tentunya sama diri Bang sendiri yang manfaat ya. Iya. Dengan mondok di sini mimpi apa yang diraih? Mimpinya Abang setelah mondok di sini apa kira-kira? Ingin Kira-kira menjadi apa? cita-cita saya sih inginnya jadi guru itu tadi. Oh, guru. Ya proses saya menjadi guru itu belajar itu terus bertanya dengan teman itu biar banyak pengalaman itu kalau sama teman-teman itu. Misalnya kita bisa menentukan masa depan gitu, pekerjaan apa yang kita inginkan? Ya kalau pekerjaan gitu sih pengennya sih ingin bekerja menjadi guru, ingin meneruskan ilmu-ilmu saya biar tidak saya sendiri gitu. Biar Terus ketika mondok itu prestasi yang pernah dicapai ya? kalau di pondok sih prestasi yang pernah dicapai itu seperti ya cuma pidato itu. Oh, pidato maksudnya ceramah gitu ya? Ceramah gitu. Pada waktu lomba itu ya 2 kali pernah menjuarai gitu. Terus setelah lulus ini mau kemana? Setelah lulus ini sih insyaallah mau kuliah ingin sampai perguruan tinggi gitu. Kira-kira tujuannya kemana? Tujuannya sih mau ngajar di sekolah-sekolah gitu. Kalau udah lulus kuliah sih mau ngajar di sekolah tuh. Perkuliahan Abang yang tuju itu apa? Gimana? Kalau saya sendiri kalau ada rezeki sih maunya di UGM di Jogja. Oh, di Jogja ya? Kalau gak ya terpaksa dah di Ibrahimi gitu. Kalau di UGM Jauh juga ya Bang ya? Ya selain jauh pas modalnya kurang gitu. Kayaknya kurang gitu. Modalnya kurang itu. Harapan ke depan untuk PPMS itu apa? Harapan ke depan PPMS sendiri pengen PPMS ini maju gitu. Iya, terus Dan
Saya sendiri ingin bantu-bantu sama Pondok Pesantren Majelis Sa'adah, karena Pondok Pesantren Majelis Sa'adah yang telah memberikan pengalaman dan kesan-kesan yang sangat baik untuk saya gitu. Karena memang dari sini abang mendapatkan banyak ilmu ya. Iya, saya mulai mondok di sini nih banyak mendapatkan ilmu-ilmu gitu, bermacam-macam pokoknya. Pengalaman dengan teman-teman gitu. Ya, juga pengalaman dengan teman-teman. Dan kalau itu gimana ya, berkumpul-kumpul itu pasti ilmu terus dibahas itu. Oh, iya. Ini harapan abang ke depan untuk PPMS ini agar PPMS lebih maju gitu lah. Lebih maju dan lebih baik gitu. Oh, iya. Terus yang terakhir pesan-pesan untuk santri biasanya. Pesan-pesan Untuk yang santri yang mondok sekarang, pesan-pesan abang pesan-pesan untuk santri yang mondok sekarang buat saya agar lebih semangat belajar. lebih semangat belajar dan taat sama gurunya biar ilmunya itu bermanfaat. Kalau ada kegiatan itu jangan malas-malas gitu, Semangat. semangat pokoknya gitu. Terus untuk pesan untuk alumni di luar, Pesan pada alumni yang udah di luar itu jangan lupa sama pondokannya atau sama gurunya gitu, biar gimana ya, tetap terjalin dengan tetap pondok. terjalin itu, Iya. guru dengan murid itu biar tetap terjalin gitu. Terima kasih bang sudah meluangkan waktunya sedikit Tuh, karena telah menghadiri acara podcast kami. Terima kasih. iya. Dan itulah podcast kami bersama Bang Imam Mahmudi yang sering dipanggil dengan Mahmudi. Kita bisa mengambil edukasi dari yang beliau sampaikan, pengalaman-pengalaman beliau. Jadi yang ingin mondok jangan ragu, kalau ingin mondok ya terus saja mondok. Karena dengan beliau pertama memang tidak pernah memang nangis seperti itu. Jadi kalau ada teman-teman di luar sana yang ingin mondok, mari silahkan mondok, nggak apa-apa. Enak kok mondok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.